Jumpa lagi di channel ini, channel yang selalu dinanti karena selalu menginspirasi. Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Subscribe channel ini dan salam satu hobi. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Ditunggu subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di pertemuan video kali ini adalah efek dari video yang kemarin yang terlalu banyak ngoceh itu. Ternyata view-nya banyak, penontonnya banyak, yang bertanya juga banyak. Maka dari itu saya akan membuat video lagi sama seperti yang kemarin. Untuk yang tidak suka saya ngoceh ya langsung di skip aja, nggak apa-apa, cari channel lain. Tapi untuk kali ini kita nggak ada tes, nggak ada cek sound, nggak ada tutorial. Kita di sini pertemuan video kali ini hanya ngoceh-ngoceh saja, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin dilontarkan kepada saya baik dari komen ataupun dari WA. Pertanyaan yang pertama adalah kayak gini, yang paling semangat mau saya bahas di video kali ini adalah, Mas, saya sudah rakit power. Rakitan power saya itu dari rakiter yang terkenal. Tapi begitu saya pasang pada aksesoris saya, suaranya biasa saja. Tapi kalau tidak menggunakan aksesoris sama sekali atau kita loskan dari HP, itu suaranya kok mantep ya, Mas. Itu apa ya solusinya ya, Mas, menurut jenengan ya? Saya langsung ngasih jawaban dengan ringan. Yang membuat soundnya tidak mantap kalau dipasangin aksesoris adalah apa? Aksesorisnya yang nggak pas. Tapi dibalas juga sama subscriber saya itu. Enggak kok, Mas, ternyata bukan aksesorisnya. Karena saya pakai power line itu juga suaranya mantap. Saya akan jelaskan sedikit tentang aksesoris. Aksesoris itu ada yang sistemnya itu memang menghambat, ada yang sistemnya itu memang menaikkan modulasi atau menaikkan gain. Bagaimana kita pintar-pintarnya untuk memilih aksesoris itu? Apa aja yang kita perhatikan dalam kita memilih aksesoris tersebut? Kalau misalkan sound kita dipakai untuk luar lapangan, dipakai untuk sound hajatan, dipakai untuk sound panggungan, misalkan untuk orkes atau untuk hiburan atau untuk ketoprak, campur sari, wayang dan lain-lain, itu pilihlah aksesoris yang sudah direkomendasikan sama orang-orang yang berkompeten di bidang sound system. Kalau memang sudah direkomendasikan dari orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya, itu kok ternyata masih kurang maksimal, itu harus lebih banyak belajar lagi, harus lebih banyak cari inspirasi lagi, mungkin di video YouTube atau mungkin di Instagram atau mungkin di Google dan lain-lain. Mungkin juga bisa kalau ada acara panggungan atau ada acara wayangan dan lain-lain, itu sempatkanlah untuk kita sejenak nonton aksesoris sound system tersebut. Apa saja yang dipakai, foto juga minta izin, kalau boleh kita foto aja. Atau kalau misalkan boleh atau nggak masalah bertanya, tanya saja. Karena malu bertanya sesabi. Kalau rekomendasi saya, yang paling mudah, gampang, murah, cepat, itu yang paling utama adalah crossover aktif. Udah, kita nggak usah panjang, lebar, luas, dalam, tinggi, nggak usah. Pokoknya kita siapkan crossover aktif. Crossover aktif sebisa mungkin kita harus beli yang pabrikan. Paling tidak mereknya yang DBX lah, 234 XL, yang analog saja. Itu harganya rekomendasinya antara 600, 700 sampai 1 juta. Tapi dengan adanya aksesoris DBX crossover tadi, sound kita jadi tambah lebih mantul lagi. Istilahnya crossover DBX itu tidak menggandoli atau tidak menghambat seperti itu. Jadi
crossover DBX itu fungsinya selain memecah frekuensi, selain menghaluskan suara, selain memperbening, memperindah modulasi, juga menaikkan gain modulasinya. Jadi sangat pas sekali kalau menggunakan crossover DBX 234. Nggak usah terlalu merogoh kocek terlalu dalam, harganya sangat murah. Bisa dibeli di tempat saya, di tempat kita, atau di tempat lain. Monggo silakan. Referensi untuk equalizer. Equalizer juga perlu. Tapi kalau untuk equalizer, kalau saya sarankan, sebisa mungkin dari DBX juga 215. Equalizernya yang kecil, tapi sudah bisa dipakai untuk sound hajatan, sound lapangan, dan intinya equalizer itu tidak menghambat, tidak menggondeli, tidak bebani. Equalizer itu ada gainnya, terus ada juga untuk boosternya. Istilah balapannya itu ada nosnya, ada tombol nosnya di situ. Jadi sangat cocok sekali dipakai untuk sound rumahan, sound hajatan, sound panggungan, tapi harganya sangat murah sekali. Kisaran harganya juga antara 600 sampai 800. Oke, itu referensi dua alat untuk aksesoris. Terus yang ketiga, referensi untuk mixer. Mixer sebisa mungkin belilah yang di atas 8 channel. Karena kalau di bawah 8 channel, mungkin 4 channel, 6 channel, atau bahkan 2 channel, itu biasanya mixer untuk recording. Kalau mixer untuk recording, kita pakai untuk di luar lapangan, itu biasanya menghambat, bebani ataupun gondeli biasanya. Tapi kalau di atas 8 di atas 8 channel, mixer itu ada dorongannya. Contohnya di balapan-balapan sound, baik itu miniatur ataupun SPL-an sound 5000, kelas 12000, kelas 15000, dan lain-lain. Rata-rata kebanyakan juga menggunakan mixer yang kecil-kecil. 12 channel, 16 channel, atau bahkan yang 8 channel. Karena mixer yang 8, 12, ataupun 16 channel itu justru malah mixer-mixer yang punya performa gain yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pakailah mixer yang antara 8 channel, 12 channel, dan 16 channel. Itu lebih baik. Tapi kalau misalkan mau pakai mixer besar, monggo silakan. Mixer besar rata-rata dia tidak gondeli atau tidak menghambat. Mixer besar rata-rata dorongannya juga tinggi. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi aksesoris sebisa mungkin itu tadi referensinya, nggak begitu mahal, murah, tapi sudah dangak-dangak sound kita nanti. Masalah power tergantung nanti aksesorisnya. Terus untuk mengetahui power rakitan bagus atau tidak, mantep atau tidak, sebisa mungkin power itu kita jejerkan atau kita adu atau kita pakai bersamaan dengan frekuensi yang sama. Misalkan kita pakai low semua. Kita pakai mid, kita pakai mid semua. Jadi, kita bisa menilai power itu performanya lebih mantap yang mana, antara rakitan A atau rakitan B. Kalau misalkan tidak dijejerkan atau tidak dibalapkan, rata-rata kita menilainya itu tidak seimbang. Oke, itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat. Sehat selalu dan tetap semangat. Semoga rezeki tercurahkan kepada teman-teman semua, kepada saya juga, kepada kita semua. Apabila ada kesalahan, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa